Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hasan. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan perusahaan startup atau perusahaan rintisan yang saya buat sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke materi presentasinya. Baik, di sini nama perusahaan yang saya ambil itu yaitu Kopi Halu dengan tagline "Kami ngopi maka kami hidup". Oke, berikutnya itu ada latar belakang dan pengenalan perusahaan. Yang melatar belakangi terbentuknya perusahaan startup Kopi Halu ini adalah karena seperti yang saya lihat cukup banyak biji kopi lokal yang memiliki kualitas yang sangat bagus, namun memiliki penjualan yang sangat rendah di pasar-pasar konvensional gitu. Itu dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah daerah setempat dalam pengolahan lahan kopi yang baik buat para petani. Jadi lahan yang disediakan oleh pemerintah itu kayak kurang diperhatiin lahannya, entah dari luas atau strategis lahannya. Nah, sedangkan kopi itu memiliki nilai jual yang cukup tinggi di pasar internasional, yang dimana Indonesia sendiri itu masuk urutan keempat untuk produksi biji kopi terbaik di dunia. Nah, sedangkan Brazil dan Kolombia itu menduduki peringkat pertama dan kedua di pasar internasional dalam memproduksi biji kopi. Nah, dapat internasional dan dapat mensejahterakan para petani kopi. Untuk dari itu, perusahaan kami bergerak di bidang perdagangan dan pemasaran bahan dan produk kopi lokal agar dapat dikenal banyak orang. Nah, perusahaan yang kami rintis merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Jadi kita itu sebagai orang penengah, di mana kita membantu para petani menjual produk-produk kopi mereka, biji-biji kopi mereka yang terbaik gitu. Jadi nanti kita membuat suatu situs web atau aplikasi yang akan memasarkan produk-produk kopi lokal ini. Ya, nah, di sini statistik pertumbuhan dan konsumsi kopi. Nah, yang seperti saya lihat di sini, statistik pertumbuhan dan konsumsi kopi di Indonesia itu sendiri itu untuk konsumsinya itu jumlah konsumsi kopi di Indonesia itu lumayan tinggi, namun pertumbuhan produknya ini yang kurang kalau menurut saya sendiri. Karena yaitu seperti yang saya bilang di awal tadi, kurangnya perhatian para pemerintah daerah untuk lahan-lahan kopi, kurangnya perhatian buat para petani kopi dalam menjual dan mengolah biji-biji kopi mereka itu sendiri. Tujuan perusahaan dan strategis penjualan. Nah, di sini tujuan dari perusahaan ini adalah untuk membantu memasarkan dan mengelola penjualan kopi lokal yang ada di tiap-tiap daerah yang memiliki tingkat penjualan yang rendah di pasar konvensional, ya seperti saya bilang tadi, namun memiliki kualitas yang sangat baik dan bagus, tidak kalah dengan kopi-kopi impor dari luar negeri. Jadi kopi-kopi lokal khas Indonesia ini yang terdiri dari ada biji kopi Indonesia dari Sulawesi Toraja, terus ada biji kopi dari yang dekat untuk Pulau Jawa itu biji kopi Merapi, terus Temanggung, dan biji kopi dari Boyolali itu. Biji-biji kopi itu merupakan biji-biji kopi yang menurut saya memiliki kualitas yang sangat baik, yang sangat bagus, tidak kalah dengan biji-biji kopi dari luar negeri, entah dari Brazil, Kolombia. Sedangkan Indonesia sendiri itu memiliki tempat yang strategis gitu buat membangun lahan kopi ini. Kembali lagi ke kurangnya perhatian pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Makanya itu menyebabkan turunnya hasil produksi yang
dihasilkan dari biji-biji kopi ini. Dan kami juga ingin memajukan para petani-petani kopi agar memiliki kualitas kopi lokal yang bagus dan baik agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi lagi di pasar digital. Nah, jadi dan strategis penjualan kami di sini. Nah, di sini strategis penjualan kami di sini yang saya sudah jelaskan sedikit di awal tadi. Nah, strategis kami di sini kami akan membuat suatu situs web atau aplikasi yang akan membantu memasarkan perusahaan, membantu memasarkan produk kopi ini. Jadi kami akan menawarkan jasa kami kepada setiap petani-petani kopi lokal yang ada di seluruh Indonesia untuk memasarkan produk mereka tuh di dunia digital atau bantu memasarkan produk mereka itu secara online. Dengan cara kami akan mengajarkan mereka bagaimana cara mengaplikasikan situs web kami, terus bagaimana cara agar mereka bisa memasarkan produk mereka dengan sesuai harga yang sesuai dengan kualitas biji kopi mereka. Nah, kami itu bakalan bantu memasarkan produk, kemudian dari situ para konsumen atau penikmat kopi mereka bakalan melihat dan memilih biji kopi mana yang menurut mereka bagus dan sesuai dengan harganya. Kurang lebih strategi penjualan kami itu seperti itu. Nah, terus di sini posisi pekerjaan atau jabatan. Nah, di sini posisi pekerjaan atau jabatan kami di sini ada development atau pengembangan, analisis. Kemudian ada analisis data. Terus kemudian itu ada pemasaran digital atau digital marketing. Nah, development atau pengembangan di sini job deskripsinya tuh jadi tugas mereka itu mereka membantu mengembangkan situs web yang kami buat nanti untuk memasarkan produk kopi lokal, produk-produk kopi lokal tadi yang dimiliki oleh para petani. Nah, kurang lebih job deskripsi dari development atau pengembangannya itu seperti itu. Kemudian analisis data. Di sini analisis data ini kami job deskripsinya itu dia menganalisis data, kemudian mencari informasi tentang penjualan produk yang akan kami lakukan. Nah, dengan menganalisis data penjualan produk, jadi kita bisa melihat kembali statistik tingkat penjualan, apakah bakalan naik atau tidak. Terus ada pemasaran digital marketing. Nah, jadi pemasaran digital marketing ini ada beberapa orang yang akan menawarkan produk atau jasa kami dengan cara mereka mengunggah dan mendatangi tempat para petani-petani kopi untuk membantu mereka memasarkan produk mereka. Kurang lebih seperti itu posisi pekerjaan atau jabatan dan job deskripsinya. Terus ada strategi pengolahan SDM. Jadi strategi pengolahan SDM yang saya lakukan terhadap perusahaan saya, yang pertama itu memberikan penghargaan pada karyawan yang memiliki kinerja yang baik, yang dimana tiap karyawan itu bakalan mendapatkan reward atau hadiah bagi mereka yang memiliki kinerja kerja yang bagus. Terus mengadakan program pelatihan kepada karyawan yang baru join di perusahaan, yang dimana kita akan melakukan pelatihan, terus memperkenalkan mereka bagaimana cara kerja di perusahaan kami, kurang lebih seperti itu. Terus yang ketiga itu memberikan kesempatan untuk setiap karyawan dalam menuangkan ide-ide kreatif mereka. Jadi kami memberikan kesempatan kepada setiap orang yang bekerja di perusahaan kami untuk menuangkan ide-ide mereka bagaimana agar perusahaan kami ke depan ini bisa dapat bertahan dan baik. Terus
Yang keempat itu meningkatkan sikap kepemimpinan. Jadi di sini kami akan meningkatkan sikap kepemimpinan kepada setiap orang agar bisa saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang terakhir itu memberikan tunjangan pada setiap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja saat bekerja maupun berangkat ke tempat kerja. Jadi kita memberikan tunjangan kepada setiap karyawan kita yang bekerja di perusahaan kita apabila mereka mengalami kecelakaan kerja entah itu di kantor maupun berangkat kerja. Karena menurut saya itu sudah menjadi hak mereka gitu. Karena mereka bekerja di tempat kami, maka kami harus bertanggung jawab atas keselamatan mereka juga. Oke, baik. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan tentang perusahaan startup yang saya buat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.